Mas Sata itu kita tuh sebagai talent punya kesempatan banyak untuk bisa bertukar pikiran gitu loh. Ini karakternya mau dibangun seperti apa? Benar kata Mas Sata tadi. Jadi akhirnya mencari jalan tengah ketika bingung. Aku kayaknya bingung nih maksudnya dia apa? Maksud dia apa gitu? Aku tanya sama Mas Sata. Terus kata Mas Sata, ya udah kamu proyeksikan aja. Menurut kamu seperti apa? Nanti kamu mainkan seperti itu. Jadi untuk mendeliver apa yang dituliskan di dalam skrip, aku pribadi sebagai talent dan mungkin yang lainnya juga rasain adalah itu menjadi suatu hal yang cukup mudah karena Mas Sata sebagai director sangat open. Jadi itu sih. Wow. Dan juga katanya nih Mas Vika boleh komentar, katanya ini juga salah satu syuting terseru, termenyenangkan dalam proses berkarir Mas Vika. Dan juga Ismi bilang, Derby bilang juga teman-teman cast. Gimana Mas Vika? Boleh ceritain dong. Seseru apa? Seru banget sih. Gini ya. Pertama, aku baru sadar bahwa buat film action itu ternyata kita sama seperti menari gitu. Jadi enaknya di Wise Pictures itu kita dituntut untuk berlatih terus. Karena dengan berlatih kita akan menemukan gerakan-gerakan baru, menemukan tujuan baru dari karakter, menemukan karakter utuh yang selama ini kita masih ngambang. Jadi dengan latihan, kemudian Tata selalu ada diskusi, Bang, nonton film ini deh, Dono. Jadi kita itu ketika ketemu lagi, kayaknya arahnya udah beda deh ini karakter. Gimana kalau kita giniin? Oke tuh, tapi kita giniin aja selalu. Memang finalnya di Tata. Tapi maksud aku dari ruang penciptaan di awal-awal itu yang menariknya di film action itu bukan hanya membahas tentang bagaimana kita membuat gerakan dan keseruan di saat syuting, pukulan, enggak. Tapi menghadirkan berbagai macam manusia dengan background yang berbeda dan pukulan yang berbeda, gaya yang berbeda. Dan itu hanya bisa didapatkan dari latihan. Dan karakter, kostum, pastor itu hanya bisa didapatkan dari latihan. Karena datang tiap hari, tiba-tiba muncul ide. Adul bilang, kita coba ngobrol sama Tata yuk, gimana kalau gini? Itu karena dari hasil latihan itu sebenarnya, bukan kita sok-sokan. Gue pengen begini ini nih, cuma mau genit-genitan, enggak. Kita bukan genit-genitan, kita menciptakan, gitu. Itu. Dipecat? Emangnya mereka nggak tahu kalau kamu itu mantan atlet nasional? Ikatan Darah adalah film panjang pertama saya yang bergenre action, dan setelah penantian berbulan-bulan lamanya akhirnya kita mendapatkan tanggal tayang dan bersyukur banget gitu akhirnya kita bisa mempersembahkan karya terbaik yang pernah saya bikin dan kerjasama dengan Wise Pictures dengan Bang Iko juga, dan saya harap ini akan menjadi sesuatu yang menjadi pembeda untuk sinema Indonesia begitu. Wow, terima kasih, tepuk tangan dong teman-teman. Kami persilahkan sekarang kalau gitu boleh di sebelah kanan kiri poster, sebelah kanan Mas Tata bersama dengan Mas Ryan, kemudian juga Bang Iko boleh di sebelah kiri poster bersama dengan Mas Aloy. Silakan, kita akan buka bersama dalam hitungan 3. Belum. Yes, ya sabar, ya benar. Iya, bukan buka puasa bersama, posternya kita buka. Mau buru-buru buka puasa aja nih. Kita akan buka posternya, official poster dari film Ikatan Darah bersama-sama dalam hitungan 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wow, ini dia Ikatan Darah 30 April 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Namanya Tuhan dan alam semesta sudah berkehendak tuh pada akhirnya tuh jodoh nggak akan kemana gitu. Artinya pada saat saya pertama kali memang membuat film kan memang tujuannya saya pengen bikin action dari dulu gitu. Cuman memang tidak pernah terwujud kesempatannya gitu. Tapi kan mau nggak mau ya untuk meluapkan passion dan idealis kan akhirnya harus melalui medium lainnya itu series gitu posisinya. Dan ya ternyata beruntung aja, maksudnya dalam proses ketika saya berkarya gitu ketemu sama Rama dan Ruswadi gitu yang bagian dari Wise Team, yang akhirnya dari situ kemudian terjadi percakapan yang dari situ pula kemudian saya dipertemukan sama Bang Iko sama Mas Rian waktu itu gitu, dan akhirnya dari situ tuh kemudian kita jadi berproses untuk menciptakan Ikatan Darah ini gitu.
ya jadi belajar banyak hal soal bagaimana menerapkan sistem kedisiplinan membuat film action, bagaimana menerapkan standar Hollywood yang harus diaplikasikan ke dalam film gitu-gitunya tuh menjadi pelajaran yang sangat berharga, dan akhirnya ya mimpi itu terwujud sih. Pada akhirnya saya bisa membuat sebuah film Ikatan Darah yang akhirnya akan bisa disaksikan langsung di bioskop di seluruh Indonesia. Itu merupakan sebuah kebanggaan besar bagi saya sih. Jadi sangat wow sekali rasanya. Yes, sangat wow sekali kata Mas Tata. Dan bahkan di jam kemarin dapat highlight juga dari Mas Gary Nugroho, katanya ini nih lininya Tata nih, di sini nih gitu Mas. Nah ini berarti ruang bermain seperti apa yang diberikan kebebasan oleh Wise Pictures ke Mas Tata, karena Bebas banget dia. ada teriakan dari eksekutif Awalnya terbatas, Oke. awalnya terbatas. Tapi kan namanya sutradara kan ahli strategi kan. Betul. Jadi harus punya cara biar bisa terwujud semuanya dan di highlight ya. dan akhirnya semuanya terwujud gitu. Akhirnya kita bisa berhasil menyatukan visi dari saya dengan produser, dari saya dengan pemain. Artinya kita memang menyikapi semuanya itu menjadi proses kolaborasi yang sangat seimbang. Bagaimana kemudian dari tim produser mempunyai visi yang kemudian satu visi dengan saya, yang kemudian nanti ruang kolaborasinya jadi semakin luas ketika bertemu dengan pemain-pemain yang tidak perlu lagi diragukan soal kualitas dan kemampuan mereka gitu, yang ternyata mereka punya kemampuan terpendam soal. Kita baru tahu bahwa Derby jago bela diri, punya basic martial art, begitu juga ada Abdul dan semua orang yang ada di sini tuh menjadi kayak ya semesta mempertemukan kita semua untuk menjadi sesuatu yang sangat keren sekali sih. Wah, terima Berdua. Lu tanggung sendiri ya? Misalnya sebelumnya itu kan sebenarnya kalau menilik ulang soal genre-nya apa itu kan bukan pure action gitu. Jadi saya iseng-iseng aja masukin gitu loh. Jadi saya mau bikinnya horor, saya masukin action, saya bikin drama, saya masukin action gitu. Jadi itu sesuatu yang memang saya berharap ada yang melihat gitu, dan akhirnya hari ini dilihat, dan akhirnya di sini pun saya membuat ini jadi pure action, full bloody action combine dengan drama gitu. Nah kalau treatment kayaknya hampir 100% yang saya punya itu saya curahkan semua ke sini sih gitu. Yang kemudian ditajamkan dengan teman-teman Wise gitu. Jadi harusnya ini menjadi sesuatu yang sangat seru dan menyenangkan. Jadi semua hal yang saya punya saya curahkan semuanya. Udah gak ada lagi yang tersisa sih. Yes, jadi seluruhnya ada di sini. Totalitas udah ada. Jadi kedepannya nggak ada ide lagi dong. Ide tetap ada. Lemarinya ada banyak di sini soalnya. Oke. Mas Tata siap. Terima kasih Mas Tata jawabannya. Selanjutnya Kalau mereka udah di sini berarti semua akses udah ketutup ya? Saya tuh punya kecenderungan ketika menulis itu tuh saya selalu yang paling penting bagi saya adalah bagaimana bercerita, bagaimana menyusun cerita, dan bagaimana kemudian membuat fondasi cerita. Nah, lalu kemudian berbicara soal karakter itu tuh akan menjadi proses kolaborasi saya dengan semua aktor yang luar biasa ini gitu. Jadi ketika kemudian fondasi cerita dan tulangannya semuanya sudah utuh, sudah jadi gitu, di proses reading pada saat bersama dengan orang-orang gila ini, itu tuh mereka langsung kemudian datang dengan membawa pikiran mereka masing-masing gitu. Kayak tiba-tiba langsung tak gue pengennya kayak gini nih, tak gue pengennya kayak gini nih. Jadi naskah itu tuh berfungsi untuk memantik bagaimana cara mereka untuk kemudian menciptakan, mengkreasikan mereka sebagai karakter gitu. Nah itu jadi proses kolaborasi itu tercipta di situ gitu. Jadi dan gilanya ide-ide mereka sangat out of the box. Nah dari ide-ide yang mereka punya kemudian saya tajamkan menuju ke draft berikutnya sampai akhirnya kita punya final draft yang kemudian akan kita eksekusi syuting draftnya sebagai film gitu. Itu sudah akan menjadi titik di mana naskah itu sudah utuh. Utuh artinya adalah utuh yang kemudian terinjek dari semua buah pikiran mereka gitu. Jadi kalau bicara inspirasinya dari mana, justru inspirasinya dari mereka semua gitu. Selain kemudian saya penggemar film manga, misalnya saya penggemar film Jepangan atau Korea atau action segala macam gitu, dan ya mereka melengkapi naskah dan mereka melengkapi pekerjaan kami sebagai filmmaker untuk membuat sesuatu yang keren sih. Begitu kira-kira. siapa? Dilihat dari film action spesifik fighting, udah tervalidasi lah ya film Captain America, makanya dia ada terinspirasi, ada beberapa scene kita diambil sama mereka, tapi balik lagi dengan gestur dan body language-nya kita tanda kutip sama mereka, saya yakin beda jauh bro. Soalnya untuk melakukan adegan-adegan, kalau nggak percaya boleh tanya sama Tata juga lah,
kalau memberikan kesempatan shot pertama, take pertama, kayaknya nggak mungkin ada cuma one take oke untuk fighting, betul nggak? Betul Bang. Dan dedikasi loyalitasnya pemain-pemain kita ataupun orang-orang kita dan kepuasan kita tuh nggak cukup sekali untuk kita membuktikan hasil yang baik. Pasti otomatis kita ya yang kita arahkan ataupun kita mainkan depan kamera satu adegan saja fighting itu tidak hanya pukul tendang kena, bukan, tapi kita mempunyai dance, mempunyai chemistry yang sangat bisa memberikan satu sama lain gitu, aksi reaksi. Mungkin yang sangat bisa saya bilang sangat jarang di beberapa tempat ataupun lintas negara kita memberikan rasa itu dengan setulus itu gitu. Jadi dengan serang bela kita kita bisa bilang serang bela untuk adegan fighting membutuhkan chemistry, apalagi visi dan misi satu sama lain yang sama, itu tidak mudah gitu. Jadi kita jangankan kita untuk adegan drama, untuk berdialog, ini lebih kompleksnya lagi ini kan sensitif, kita menyentuh satu sama lain tidak itu membutuhkan rasa itu yang keras ataupun yang lembut, itu kan bahan visualnya itu terlihat mana yang betul, mana yang bohongan. Tapi kalau kita lihat sentuhan itu sebetulnya kita tidak ada rasa ini menyakiti, tapi terlihat seperti beneran. Itu kan yang sangat susah kita mentranslate gerakan itu untuk di visual seperti itu. Jadi memang saya pribadi untuk Korea yang kita buat dan kita create di beberapa film di layar ini bukan hanya sekedar sekedar tembak, hari itu jadi, hari itu tembak, enggak. Kita butuh latihan, betul. Kita butuh chemistry, kita butuh rasa yang benar-benar mereka rasakan, bukan menghafal tapi mendalami, seperti itu, Mas. Wow, terima kasih. Cari siapa? Ini tenggat terakhir pembayaran Bilal ke Bang Henry. Best Pictures begitu. Wah iya, memang kalau apalagi cast di sini sebetulnya memang ada beberapa update dari Tata dan teman-teman casting juga sudah dapat, apalagi di sini ya nggak ada yang murah ya di sini, alhamdulillah. Tapi kualitasnya tidak standar dengan harganya gitu. Jadi memang kalau buat masalah kita sih ada review nggak ada kan sih kan, cuman Sebelah kirinya langsung. ini masing-masing karakter sangat kuat banget dan memang Tata membangun sebuah karakter masing-masing peran tidak selewat, memang sangat sangat kaya dengan karakter yang dibangunnya, untuk dramanya sangat seimbang dengan actionnya. Itu yang saya minta juga kita obrolin. Di sini ada Derby, ada Livi, ada Tante Lydia Kandau, ada Ismi Melinda, dan ada Adul disahin ntar dulu ya. Terus buat masalah ada Agra. Ini salah satu favorit buat saya pribadi. Iya. Nah, penasaran nih dari serangkaian teman-teman casting yang ada di sini dengan banyak latar belakang actionnya, ada Rahmat Ababil. Nah, itu. Jadi Gimana tuh Bang Iko? Nanti ya. Lihat, saya nggak mau spoiler. Nanti lihat aja, mungkin yang akan Highlight di film ini. terhighlight ini cuma Ahmed doang. Iya. Yang akan terpatri dengan sampai tidur pun kayaknya kebawa mimpi. Nah, Ini harus ditonton. Dan masalah saya nggak nyangka sih dengan karakter yang dikasih sama Rifnu ya. di film Ikatan Darah ini. Yang saya bilang tadi, masing-masing karakter tidak hanya untuk mereka berakting, tapi sangat organik dan natural yang mereka mainkan di sini. Terima kasih dengan ketulusan hati, dengan keringat yang kalian limpahkan di film ini, dan kepuasan saya membuat bulu kuduk saya itu merinding. Wah, terima kasih. Kalau sampai dia nggak bisa bayar utang-utangnya, Kalian semua cari rumah baru. Saya untuk membangun sebuah PH diawali dengan iseng-iseng, bergabung dengan teman yang kepercayaan dan yang Isengnya rese ya. iseng tapi nyuruh kita ulu hati gitu. Dan kerjasama dan rasa saling percaya
tumbuh itulah awal dari situ. Jadi memang sebelumnya juga kita kan pernah ketemu sama Tata, ya Raya sama Raya juga, ya Tata ya. Betul. Tata emang sebelumnya kan mahal banget dan memang untuk negosiasi Mahal, untuk Tata, gimana untuk mahal. bisa berjalan sampai sekarang ini, ternyata hasil kerja keras Tata. Memang yang saya lihat sebelumnya kita lihat film Pertaruhan ya, dan pernah kerjasama dia meng-hire tim saya, namanya Rama dan Ruswadi di situ, dan alhamdulillah memang lihat waduh memang sih salah satu sebuah warna yang sangat beda dari film action Indonesia yang udah sangat berkembang banget, idenya, warnanya yang sangat beda, dan film fighting tapi banyak yang saya lihat perbedaan dari film yang sudah pernah saya lakukan itu ada di Tata. Wow.